Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitil kiram wa khususan walidaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatizina wa aqribaina wa asdiqaina wa liman lahu haqqun alaina wa khususan mu'allifi hadzal kitab wali jami'il muallifin wal muallimin wal muta'allimin wa ila jami' muassisi jami'atina unisma wa usulihim wa furu'ihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara santri Ar-Razi Fakultas Kedokteran Unisma yang saya cintai, alhamdulillah pengajian Bidayatul Hidayah kita lanjutkan lagi. Kali ini kita sampai pada Adabus Syam, tata krama atau tata cara puasa atau bab tentang puasa. Layam bagi antak tasiro ala somi Ramadan. Fatatrukat tijarota bin nawafil wa kasbat darajatil aliyah fil farodis. Jangan sampai, tidak sepatutnya antak tasiro meninggalkan, ceroboh, tidak peduli dengan puasa Ramadan, karena ini puasa yang fardu dalam 1 tahun selama sebulan penuh, bahkan menjadi rukun Islam. Sebab kalau kamu iktisor, taktasiro saumi Ramadan, tidak mempedulikan Ramadan, fatatrukat tijaroh bin nawafil, maka kamu berarti meninggalkan dagangan, mata dagangan yang penting dengan yang tambahan. Wakasbat darajatil aliyah fil farodis, dan meninggalkan pekerjaan untuk meraih kedudukan yang tinggi di surga Firdaus. Fatatahassaro idza nazarta ila shaimin, maka nanti kamu akan menyesal ketika melihat kedudukan orang-orang yang berpuasa. Kama tanzuru ilal kawkabiduri wa hum fi a'la iliyin, sebagaimana ketika di dunia ini kamu melihat bintang-bintang yang gemerlap di tempat yang sangat tinggi. Artinya kedudukan orang-orang yang berpuasa itu sangat tinggi di sisi Allah. Sedangkan orang tidak berpuasa, gambarannya seperti orang yang tetap tinggal di muka bumi ini. Jadi sangat jauh. Nah, di samping puasa yang fardu, yaitu Ramadan, yang merupakan rukun Islam, puasa yang paling utama, wal ayyamul fadilah allati syahidatil akhbar bifadliha wa syarafiha wa bijazalatil sawabi fi siyamiha. Selain yang fardu berupa Ramadan tadi, juga hendaknya berpuasa pada hari-hari yang diutamakan, yang telah disaksikan oleh banyak hadis-hadis dengan keutamaan dan kemuliaannya maupun besarnya pahala ketika berpuasa di hari-hari yang diutamakan itu. Apa saja itu? Ini dijelaskan di sini. Yaumu Arafata, yang pertama adalah hari Arafah. Ini puasa sunnah yang sangat dianjurkan li ghairil hujjat, tentunya bagi yang bukan haji. Tapi kalau orang sedang melaksanakan haji, hari Arafah ini sedang wukuf, maka tidak disunnahkan berpuasa. Karena ketika wukuf biasanya situasinya berat, apalagi di padang pasir ketika itu. Apalagi di musim panas. Meskipun sekarang ada tenda, tapi asal pensyariatan ini bahwa di hari Arafah kalau orang haji itu sangat berat sehingga tidak disunnahkan berpuasa. Tapi karena harinya itu hari yang istimewa, orang yang sedang tidak wukuf disunahkan berpuasa karena fadilah yang sangat besar. Yang kedua, wa yaumu Asyura, hari tanggal 10 bulan Muharram, disebut Asyur yang ke-10 dari kata asyrun. Jadi Asyura di hari yang ke-10. Kemudian wal asyrul awal min Dzulhijjah, juga hari-hari
10. Jadi al-ashur itu 10 hari. Kalau al-ashura yang ke-10, kalau al-ashurul awal 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Itu bulan haji. Tentunya yang dianjurkan berpuasa tanggal 1 sampai 9. Kalau tanggal 10-nya malah haram karena hari raya Idul Adha. Jadi kalau bisa pada bulan Dzulhijjah sejak tanggal 1 sampai 9 berpuasa. Tanggal 10-nya hari raya. Tetapi tetap disebut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu hari-hari yang afdol, hari-hari yang utama. Itu ada sebuah hadis Nabi, dalam setahun ada 10 hari yang diutamakan, yaitu ini 10 hari pertama Dzulhijjah, lalu berikutnya, bulan berikutnya yaitu 10 hari pertama Muharram. Tadi maka hari ke-10-nya juga disunahkan puasa Asyura namanya. Kalau bisa mulai tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10 ini lengkap. Dan 10 hari yang lain adalah 10 hari terakhir Ramadan. Itu ada 10 harian dalam setahun itu yang diistimewakan oleh Allah. Makanya bagus untuk berpuasa. Lalu wal ashrul awal minal Muharram ini tadi. Jadi sama. Hari ke-10-nya disebut Asyura, juga bagus. Kalau dilengkapi sejak tanggal 1 juga lebih bagus lagi. Kemudian warojaba, bulan Rojab, ini juga bulan yang bagus untuk dipakai berpuasa. Wasya'bana dan bulan Sya'ban. Ini dalam setahun. Ya. Jadi selain Ramadan yang memang fardu, dalam satu tahun itu ada hari-hari yang dimuliakan, yang bagus untuk dipakai berpuasa sunnah. Yaitu hari Arafah, hari Asyura, atau dilengkapi lagi 10 hari pertama Dzulhijjah, yaitu khusus ini 9 hari. Sedang 10 hari pertama bulan Muharram ya bisa 10 hari. Ditambah puasa di bulan Rajab dan puasa di bulan Sya'ban. Itu banyak keterangan catatan kaki di bawah situ. Jadi untuk nomor 1 misalnya 10 hari pertama Dzulhijjah itu dikatakan dari hadis Nabi, tidak ada hari-hari di mana amal-amal itu lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah dibanding 10 hari pertama Dzulhijjah. Sahabat bertanya, apakah jihad itu tidak lebih baik dari amal di 10 hari pertama itu? Walal jihad, kata Nabi. Tidak juga jihad, tidak bisa menyamai. Kecuali orang yang berjuangnya, ya, berjihad dengan seluruh harta dan jiwa raga sampai habis. Nah, itu yang bisa menyamai keutamaan amal-amal di 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian 10 hari pertama Muharram dari Abu Hurairah. Nabi bersabda, puasa yang paling utama ya, puasa paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Syahrullah al-Muharram ya, tadi ada bulan Rajab, ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah dan Muharram. Waqtul salat ba'dal fardhu salatul lail. Salat yang paling utama setelah fardu ya salat malam. Kita kenal dengan tahajud. Jadi itu puasa-puasa sunnah yang sangat dianjurkan, utamanya di hari-hari yang istimewa. Nah, apa fadilahnya tadi di bulan Dzulhijjah itu ada puasa Arafah. Itu Nabi bersabda, Arafah itu bisa menghapus dosa 2 tahun. Dari Abi Qatadah, Nabi ditanya tentang puasa hari Arafah. Beliau jawab, yukafirus sanatal madiyah wal baqiyah. Akan menghapus dosa yang telah lalu maupun setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu keistimewaan puasa hari Arafah bagi yang tidak haji. Dan ada lagi, sedangkan untuk hari Asyura itu Nabi berjawab yukafirus sanatil madiyah, menghapus dosa yang telah dosa setahun yang telah lalu. Ini semata-mata hitungan-hitungannya, hakikatnya tetap hanya Allah yang Maha tahu. Tapi Nabi menyampaikan ini besarnya fadilah. Karena memang umumnya manusia itu suka pengen tahu apa sih yang diperoleh. Maka diampuni 2 tahun. Kalau Asyura diampuni setahun. Bukan berarti terus kita boleh berdosa setahun. Tidak begitu tentunya. Tapi besarnya fadilah puasa di hari-hari yang dimuliakan itu. Nah, kemudian wasaumul asyhurul hurum minal fadhail. Puasa di bulan-bulan yang dimuliakan itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Wahya bulan itu adalah Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, wal Muharram. Ini berturut-turut
wa rojaba, dan bulan Rojab ini yang sendirian. Jadi wahidun fardun wa salasatun sardun wa fis sanati, dan ini merupakan puasa-puasa sunnah yang bersifat tahunan. Jadi 4 bulan yang dimuliakan itu juga semua bagus untuk berpuasa. Wa ma fi syahri, sedangkan yang bersifat bulanan itu juga ada puasa sunnah yang dianjurkan, fa awwalus syahr wa ausatuhu wa akhiruh wa ayyamul bid. Jadi ada 3 hari dalam sebulan, yaitu permulaan tanggal 1, pertengahan tanggal 14, bulan ini bulan-bulan Qamariyah, dan di akhir bulan 29 atau tanggal 30. Dan ditambah lagi ayyamul bid, hari di pertengahan, wahya as-salisa asyar, wal rabi asyar, wal khamisa asyar, tanggal 13, 14, 15. Jadi boleh dipilih awal, tengah, dan akhir, atau 3 di pertengahan, atau keseluruhan. Nanti kalau keseluruhan yang di tengah-tengah ini 3, ya. Jadi 5 hari dalam sebulan. Ini kalau yang bersifat bulanan. Ada juga puasa sunnah bersifat mingguan atau 7 harian. Amma fil usbu, ini fayamul isnin wal khamis. Kalau dalam 1 minggu, dalam 7 hari yang berulang itu, maka yang dianjurkan puasa sunnah pada hari Senin dan hari Khamis. Bahkan wal Jum'ah, tambah lagi hari Jum'ah. Seperti kemarin tentang adabul Jum'ah, tapi khusus kalau Jum'ah ini hendaknya bersama dengan hari Kamisnya atau bersama dengan hari Sabtunya, tidak sendirian. Tapi kalau Senin boleh sendiri atau Kamis sendiri boleh. Fatakaffaru dzunubal usbu bisomil isnain wal khamis, atau fatu kafaru, maka akan diampuni dosa-dosa seminggu dengan berpuasa hari Senin dan hari Kamis dan hari Jum'ah. Jadi puasa sunnah ada yang bersifat tahunan, tadi itu hari-hari istimewa Arafah dan Asyura, atau 10 harian. Lalu juga di bulan-bulan yang mulia, yaitu Rajab dan Sya'ban. Yang bulanan ada 3 atau 5, ya. Jadi di awal, pertengahan, dan akhir, atau ditambah dengan 3 hari di pertengahan bulan, disebut ayyamul bid. Sedangkan yang mingguan adalah puasa hari Senin dan hari Kamis. Ini puasa-puasa sunnah. Wa dzunubus syahri tukaffaru bil yaumil awal minasyahr wal yaumil awsat wal yaumil akhir wal ayyamul bid. Ini tadi. Jadi kalau puasa itu dijadikan sebagai kafaroh tadi, seperti kalau Arafah akan menghapus dosa 2 tahun, kalau Asyura menghapus dosa 1 tahun. Begitu juga yang mingguan maupun bulanan ini. Kalau mingguan ya Senin, Kamis, dan Jum'ah. Kalau bulanan, dosa bulanan akan dihapus dengan puasa di awal bulan, di pertengahan, dan di akhir bulan, dan dengan puasa di hari-hari putih, di hari-hari pertengahan tadi. Wa tukaffaru dzunubus sanah bisyamil ayyam wal asyuril madhkura. Sedangkan dosa-dosa setahun akan diampuni dengan puasa hari-hari yang disebut tadi. Wala tazunnu. Nah, jadi itu puasa itu hakikatnya adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah, yang di antara fadilahnya Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang melakukannya. Nah, sekarang diingatkan wala tazun idza sumta an-nasoma wa tarkut ta'am wasyarab wal wiqa faqat. Nah, jangan kamu mengira, jangan berkeyakinan bahwa kalau kamu puasa itu sebenarnya hanya meninggalkan makan, minum, dan wiqa atau berkumpul suami istri saja. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, ingat bahwa Rasulullah pernah mengingatkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'a wal atsya. Banyak sekali orang-orang yang berpuasa itu tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali ya merasa lapar dan haus saja. Artinya fadilah-fadilah yang disebutkan tadi, diampuni dosa 2 tahun, dosa setahun, dosa bulanan, mingguan, itu tentu tidak akan terjadi kecuali hanya rasa lapar yang dirasakan dan haus saja. Kenapa? Ini ketika puasa tidak disempurnakan ini. Bal tamamus syiyam bikafil jawarihi kulliha amma yakrahullahu ta'ala. Jadi sebaliknya, puasa tidak sekedar tidak makan dan tidak minumnya saja, tetapi yakuful jawarih, menahan seluruh anggota badan, seluruhnya, kuliah, jadi menyeluruh semuanya, semua anggota badan, dari apa-apa yang dibenci oleh Allah,
apalagi yang jelas dilarang. Yang Allah tidak suka saja juga harus dihindari. Ini bal yang bagi antah fadol aina anin nazri ilal makari wal lisan anin nutki bimala yaknik. Jadi sepatutnya ketika puasa kamu juga menjaga penglihatan dari melihat hal-hal yang dimurka atau dibenci oleh Allah. Juga menjaga mulut dari berkata-kata yang tidak berguna. Apalagi jelas dilarang. Kata yang tidak berguna saja sebaiknya tidak diucapkan ketika berpuasa. Wal adhan juga telinga anil istima'. Jangan sampai mendengar ma harramallah, apa yang dilarang oleh Allah. Misalnya ghibah, itu jelas-jelas dilarang. Ini fa innal mustami' syarikul qail wa huwa ahadul mughtabaini. Karena orang mendengar itu temannya orang yang berkata, dan dia menjadi salah satu orang yang sedang, dua orang yang sedang ghibah, yang sedang menggosip, yang sedang menggunjingkan orang lain. Nah, wa kadzalika takufu jami al jawarih atau tukafu jami al jawarih kama tukaful batnu wal farju. Demikianlah maka puasa itu hendaknya juga menjaga keseluruhan anggota badan sebagaimana menahan perut dan kemaluan dari aktivitasnya. Wafil khobar, dalam sebuah hadis, dikatakan hadis ini sahih dan masyhur, baginda Rasul mengatakan khamsun yuftirnas shaimah. Ada 5 hal yang bisa membatalkan puasa. Maksudnya mungkin puasanya sah, tetapi tidak ada nilainya tadi, kecuali hanya merasa lapar dan haus saja. Kalau misalnya itu puasa fardu yang menggugurkan kewajiban, tetapi tidak ada nilai sama sekali. Apa itu? Al-kadzib, berkata bohong. Wal ghibah, ngerasani atau membicarakan aib orang lain. Wan namimah, memprovokasi, berkata-kata yang memicu kemarahan, kebencian, pertengkaran, itu namimah. 3 ini adalah terkait dengan mulut. Wan nadhru bisyahwa, atau melihat disertai dengan syahwat, ini mata. Wal yaminul kadzibah, ini juga mulut lagi, sumpah-sumpah yang palsu. Jadi 5 hal ini dikatakan Nabi yuftirnas shaimah, bisa membatalkan nilai puasa seseorang. Artinya harus semua dihindari. Maka Rasulullah, ada lagi sekarang hadis-hadisnya. Rasul bersabda, innamas shaumu junnatun. Sesungguhnya puasa itu benteng atau perlindungan. Fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfus wala yafsuk wala yajhal. Apabila salah seorang kamu sedang berpuasa, janganlah berperilaku, bertutur kata yang rofas, yang jorok, yang kotor. Wala yafsuk, jangan berkata atau berbuat yang nyata-nyata dilarang atau fasik. Wala yajhal, dan jangan berperilaku, berkata, berpenampilan yang bodoh, seperti orang yang tidak tahu bahwa dia sedang berpuasa. Ini fa inni mru'un qatalahu au syatamahu falyakul inni shaimun. Kalau misalnya ada orang yang qatalahu itu bukan membunuh ya, memusuhi, misalnya ya tadi memprovokasi, atau syatama, mencela, mengumpat, mengutuk, melaknat misalnya. Orang sedang berpuasa maka katakan saya sedang berpuasa. Ini maksudnya dalam hati ya. Katakan pada diri sendiri, artinya jangan membalas permusuhan itu. Jangan membalas umpatan atau celaan itu. Jadi bukan dikatakan pada orangnya, saya puasa, enggak begitu. Tetapi berkata pada diri sendiri supaya bisa mengendalikan, tidak terpancing provokasi yang sedang dilakukan orang lain. Itu maksudnya. Jadi ini upaya untuk menjaga kesempurnaan puasa. Kemudian summa jitahid antafturo ala ta'amil halalin, ala ta'amin halalin, berusahalah ketika berbuka nanti menggunakan atau memakan makanan-makanan yang halal, yang dipastikan. Bahkan wala tastaksir fatazidu ala ma ta'kulu kulalalatin li ajli syamika. Itu pula dalam berbuka atau sahur ini tidak berarti lalu diperbanyak sehingga menjadi lebih banyak dibanding atau apa yang dimakan setiap malam karena berpuasa. Nah, ini banyak juga yang salah kaprah biasanya ya, orang-orang itu ketika puasa ternyata makanannya lebih banyak dibanding tidak berpuasa. Itu artinya sia-sia. Nah, begitu. Ini fala farqa idza staufaita ma ta'tadu an taqula daf'atan aw daf'atain. Maka kalau begitu,
Nah, mumpung puasa lalu makanannya diperbanyak dibanding tidak puasa, hanya karena puasa itu terbatas, maka ketika boleh makan diperbanyak, maka ini tidak ada bedanya. Idza staufaita, kalau kamu menunaikan atau memenuhi apa yang kamu sediakan untuk dimakan dari harian itu, baik dimakan sekali atau 2 kali. Jadi kalau tidak puasa biasanya makan 2 kali. Nah sekarang kalau puasa sekali tapi kuantitas dan kualitasnya sama dengan 2 kali, itu berarti sama dengan tidak puasa juga. Ini wa innamal maksud kasru syahwatika wa tad'ifu quwwatika lituqawwi biha ala taqwa. Jadi semuanya yang tujuan berpuasa adalah untuk menghilangkan syahwat, keinginan-keinginan nafsu, dan bahkan melemahkan kekuatan nafsu itu. Supaya apa? Untuk memperkuat dengan puasa itu alat takwa, untuk bertakwa, untuk takut kepada Allah. Sebagaimana di surat Al-Baqarah, bahwa tujuan Allah memerintah puasa kan la'allakum tattaqun, supaya semakin kuat, semakin meningkat ketakwaannya kepada Allah. Nah, makanya lalu syahwat-syahwat makan dan lain-lain itu sungguh harus dikurangi dan bahkan dihentikan, sehingga lalu memperkuat sisi spiritual. Fa'idha akalta asyiyatan mafataka dohwatan fakot hadarok tabihi mafataka. Nah ini, kalau tidak ada bedanya tadi, jadi mumpung puasa lalu ketika buka porsi makanannya berlebih dibanding biasanya. Jadi kalau kamu makan pada waktu sore, maksudnya berbuka, apa yang tidak kamu makan ketika pagi atau siang, wah itu berarti kamu telah mendapati apa yang hilang. Maka fala faidata min saumika, maka puasa itu tidak ada gunanya. Nah, waqad sakulat alaika mi'datuka, bahkan perutmu menjadi lebih berat nanti. Nah, wama min wi'ain abghadha ilallah min batnin muli'a min halal. Fa kaifa idza kana min haram? Maka ini dikutip dari hadis Rasulullah ya. Tidak ada satu tempat atau kantong yang lebih dimurka oleh Allah dibanding perut yang penuh dengan makanan halal. Halal loh ini. Jadi kalau makanan halal tapi kalau sampai penuh, maka Allah itu marah. Maka kemarin Nabi mengajari kalau makan itu ya sepertiga makanannya, itu ya sepertiga dari kapasitas perut. Yang sepertiga itu air, yang sepertiga lagi berisi nafas atau udara. Jadi makan itu tidak boleh sampai kenyang. Maka itu untuk yang halal saja Allah marah. Fakaifa idza kana min haram, apalagi haram. Jadi kalau haram sedikit pun juga pasti dimurka oleh Allah. Wal iyadzubillah. Jadi puasa ini betul-betul kata Rasul dari junnah, pelindung benteng dari yang dimurka oleh Allah, apalagi yang dilarang oleh Allah. Nah, fa idza arafta makna shaum fastaksir minhu mastata'ta fa innahu asasul ibadat wa miftahul qurbat. Kalau kamu sudah tahu, paham maknanya puasa ini, maka silakan perbanyak semaksimal kemampuanmu tadi puasa-puasa sunnah. Kalau Ramadan sudah nggak bisa ditawar. Ya. Bahkan ketika ada kesulitan, tetap diwajibkan mengganti kan gitu kalau Ramadan di hari lain. Nah, kalau yang sunnah-sunnah ini silahkan perbanyak semaksimal kemampuan. Fa'innahu asasul ibadat. Karena puasa ini merupakan dasar-dasar ibadah. Asas itu fondasi, dasar utama untuk bisa beribadah lebih lanjut. Jadi itu fondasinya adalah puasa. Wa miftahul qurbat, dan kunci-kunci pembuka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini kenapa puasa itu begitu istimewa. Ini beberapa sabda Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, ini dalam hadis qudsi namanya. Jadi firman Allah secara langsung, secara kalimatan, secara harfiah langsung dari Allah, tetapi diucapkan oleh Nabi, tidak menjadi bagian dari kalam atau Quran. Allah berfirman, kullu hasanatin bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin illa shaum fa innahu li wa ana ajzibih. Seluruh kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia, maksudnya itu bi asyri amsalihha, oleh Allah nanti akan saya balas 10 kali lipatnya. Jadi satu kebaikan itu dinilai 10 oleh Allah. Bahkan ila sab'i mi'ati dhifin, sampai bisa 700 kali lipatnya. Kecuali puasa. Nah, kalau puasa tidak. Kenapa? Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu khusus untuk aku sendiri yang menentukan. Jadi tidak ada hitungan balasan atau pahala bagi puasa itu.
Artinya kalau orang puasa itu sudah urusan Allah, sudah bukan urusan yang lain. Ada lagi sabda Nabi, walladzi nafsi biyadih la khulufu fammis shaim atyabu indallah min rihil miski. Demi Allah, jadi demi zat yang jiwaku dalam kekuasaannya, bau mulutnya orang-orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibanding bau misik, dibanding bau parfum yang sangat harum. Yaqulullah azza wajal, nah Allah berfirman mensikapi atau terhadap orang puasa ini, innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli fasaumuli wa ana ajzibih. Makna dengan tadi. Jadi sesungguhnya hambaku itu meninggalkan keinginan-keinginannya dan makanan minumannya karena aku. Maka puasa itu khusus untuk aku sendiri dan aku sendiri yang menentukan balasannya. Ini semakna dengan tadi. Ada lagi Nabi bersabda, lil jannati babun yuqaulu lahu ar-rayyan la yadkhulu illa shaimun. Di surga itu sudah ada satu pintu yang disebut pintu ar-rayyan. Tidak ada orang bisa masuk pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Nah, jadi ini beberapa fadilah puasa, baik yang fardu maupun puasa-puasa sunnah. Jadi banyak dikatakan sebagai asasul ibadat, roksul kurubat, sebagai dasar untuk beragam ibadah dan pintu pembuka beragam upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka silahkan semaksimal kemampuan yang berpuasa laksanakan dengan sebaik-baiknya, tentu dengan kesempurnaannya tadi. Dan Nabi ingatkan jangan sampai tertipu, bukan sekedar menahan makan minumnya secara fisik saja, tetapi juga seluruh anggota badan, bahkan lebih jauh lagi termasuk juga suasana batin dan pikiran itu juga harus dibersihkan dari hal-hal yang dimurka apalagi dilarang oleh Allah. Jadi tidak boleh berpikir yang jelek, berprasangka apalagi dalam hati itu punya rasa permusuhan, kebencian, sudah tidak boleh ada lagi bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, inilah puasa yang dinilai luar biasa oleh Allah tadi. Fahadal qadru yakfika min syarhi ta'at min bidatil hidayah. Nah, maka sampai sini Imam Al-Ghazali mencukupkan khusus untuk ketaatan kepada Allah, ya, dimulai dari awal dulu, bagaimana kita menjadwal aktivitas kita, kemudian tentang sholat, lalu tentang puasa. Nah, sedangkan idhah tajta ila zakat wa ilal haji, kalau kamu perlu ingin mempelajari tentang zakat dan haji, karena dua rukun ini memang tidak semua orang, kalau puasa dan sholat itu semua orang, lebih-lebih kalau sholat kemarin agak detail, kalau puasa ini secara khusus saja. Nah, tapi zakat dan haji ini tidak dibahas di sini, karena memang tidak semua orang. Tapi kalau memang memerlukan au ila mazidi syarhi salat wasyam, atau ingin yang lebih panjang lagi penjelasan tentang salat dan puasa, fatlubhu mimma auratna fi kitab Ihya'i Ulumiddin. Maka silahkan dipelajari, carilah keterangan-keterangan itu di mana aku telah menjelaskan dalam kitab yang lebih besar namanya Ihya Ulumiddin. Jadi Bidayatul Hidayah ini memang kitab kecil, kitab permulaan atau kunci pembuka untuk pelajaran-pelajaran yang lebih jauh. Maka paling tidak ini sudah cukup menjadi dasar kita untuk melakukan amaliyah-amaliyah. Kalau ingin lebih detail lagi silakan di kitab yang lebih panjang penjelasannya. Nah, jadi ini kita telah menyelesaikan bagian pertama dari kitab Bidayatul Hidayah. Insyaallah nanti kita lanjutkan dengan bagian kedua tentang menghindari larangan-larangan. Jadi yang pertama ini melaksanakan kewajiban-kewajiban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita mampu melaksanakan perintah-perintah dan kewajibannya dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya, rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan sholihan maqbula. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.